Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan salah satu pahlawan besar umat Islam. Di usianya yang masih sangat muda, yaitu 21 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel atau yang sekarang Istanbul, Turki, yang terkenal sangat sulit untuk ditembus musuh. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi. Berkat pencapaiannya ini, Sultan Muhammad Al-Fatih dianggap sebagai pahlawan di Turki, sehingga namanya diabadikan di beberapa kawasan, seperti Distrik Fatih, Masjid Fatih, dan Jembatan Fatih Sultan Mehmed. Bagaimana kisah hidupnya? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silahkan subscribe dulu channel ini, serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada tanggal 30 Maret 1432 di Edirne, Turki, dengan nama Mehmet bin Murad. Ayahnya adalah Sultan Murad II, pemimpin Turki Utsmaniyah. Ibunya adalah Huma Hatun, istri keempat dari Sultan Murad II. Muhammad Al-Fatih adalah anak ketiga dari ayahnya, dan ia menghabiskan masa kecilnya di Edirne. Sebagai seorang anak dari Sultan, Muhammad Al-Fatih mendapatkan pendidikan terbaik yang tersedia di Turki Utsmaniyah. Pada usia dini, ia mempelajari bahasa Arab, Persia, Latin, Yunani, serta Italia. Sesuai tradisi Kesultanan Utsmaniyah, di mana pangeran yang sudah cukup umur akan diutus untuk memerintah suatu wilayah sebagai bekalnya kelak menjadi sultan, maka pada usia 11 tahun, Muhammad Al-Fatih dikirim ke kota Manisa untuk menjabat sebagai gubernur untuk mencari pengalaman memerintah. Tidak lama kemudian pada tahun 1444, ayahnya berhasil berdamai dengan musuhnya di Eropa. Karena ingin pensiun, Sultan Murad II melepas tahtanya dan mengangkat Muhammad Al-Fatih sebagai sultan di usianya yang baru 12 tahun. Karena usianya yang masih sangat muda, ia memerintah dengan banyak dibantu oleh Perdana Menteri dan orang-orang terdekatnya. Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi sultan karena kedua kakaknya telah meninggal. Tak lama setelah ia naik tahta, perjanjian perdamaian yang dibuat ayah Muhammad Al-Fatih dilanggar oleh musuh-musuh Turki Utsmaniyah. Raja Hungaria, Paus, Kekaisaran Bizantium atau yang dikenal juga sebagai Romawi Timur, dan Venesia melihat kenaikan tahta Muhammad Al-Fatih yang baru berumur 12 tahun sebagai kesempatan untuk mengorganisir perang salib. Muhammad Al-Fatih hanya memerintah selama 2 tahun. Ini disebabkan pada tahun 1446, permohonan dari banyak tokoh-tokoh politik dan militer mendorong Murad II untuk kembali ke tahta memimpin Turki Utsmaniyah. Selama waktu ini, Muhammad Al-Fatih kembali memerintah di Manisa dan melanjutkan studinya. Saat itu, Muhammad Al-Fatih juga mendapat pengalaman pertempuran pertamanya dalam pertempuran Kosovo melawan pasukan Hungaria pada Oktober 1448. Pada tahun 1451, Sultan Murad II meninggal. Untuk kedua kalinya, Muhammad Al-Fatih yang kali ini sudah berumur 19 tahun naik tahta menjadi Sultan Turki Utsmaniyah. Bertekad membuktikan dirinya di mata tokoh-tokoh senior dan masyarakat Turki Utsmaniyah, Muhammad Al-Fatih ingin mewujudkan tujuan utamanya, yaitu penaklukan Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Dia segera mempersiapkan bangsanya untuk pertempuran yang akan datang. Muhammad Al-Fatih mempersiapkan diri secara diplomatik dan militer untuk merebut Konstantinopel. Ia menandatangani perjanjian damai yang menguntungkan Venesia dan Hungaria untuk tetap bersikap netral ketika ia menyerang Konstantinopel. Sepanjang tahun 1452, Muhammad Al-Fatih menghabiskan waktunya untuk membangun benteng-benteng untuk mengendalikan Laut Bosporus yang mengelilingi kota Konstantinopel. Selain itu, ia juga mulai membangun armada sebesar 31 kapal perang galai serta puluhan kapal-kapal lainnya dan menciptakan meriam baru dengan kaliber yang besar. Untuk ini, ia memanfaatkan bantuan dari ahli senjata Hungaria bernama Urban untuk menciptakan meriam dengan ukuran yang melampaui meriam-meriam di Eropa.
Konstantinopel, yang sekarang namanya adalah Istanbul, sudah berusia ratusan tahun. Konstantinopel ini didirikan pada zaman Romawi dari tahun 330. Selain posisinya yang sangat strategis, Konstantinopel adalah pusat dari agama Kristen Ortodoks, sehingga punya kepentingan secara simbolis juga. Kota ini dikenal sangat susah untuk ditembus musuh. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini. Salah satunya adalah kompleks dinding Theodosia. Sederhananya, di balik dinding ada dinding terus-menerus, jadi sangat tidak mudah untuk membobolnya. Serta mereka juga punya senjata rahasia yang disebut flamethrower atau api Yunani, yaitu pelontar api yang apinya tidak bisa dipadamkan dengan air. Sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih, sudah banyak orang-orang yang mencoba menaklukkan Konstantinopel. Bahkan ayah sang sultan pun pernah mencoba menaklukkan Konstantinopel dan gagal. Dalam sejarah, Konstantinopel pernah berhasil ditaklukkan 1 kali oleh pasukan tentara salib pada Perang Salib keempat. Tentu serangan-serangan ini berdampak bagi Konstantinopel yang sudah jatuh dari masa kejayaannya. Populasinya berkurang karena wabah penyakit dan serangan terus-menerus. Tetapi ini tidak berarti Konstantinopel mudah ditaklukkan. Pada tanggal 6 April 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukan dengan jumlah besar yang dikatakan mencakup setidaknya 100.000 tentara dan muncul di depan tembok kota yang kuat dengan penuh percaya diri. Kota Konstantinopel dikepung melalui laut dan darat. Kaisar Konstantin XI Palaiologos menolak ultimatum Muhammad Al-Fatih untuk menyerah. Konstantinopel dengan pasukan sebanyak 5.000 hingga 7.000 orang diserang oleh Turki Utsmania. Meriam Turki yang besar ditembakkan ke arah dinding, namun waktu interval penggempuran meriam ini memberi kesempatan bagi pasukan Konstantinopel untuk memperbaiki dindingnya. Konstantinopel memiliki satu teluk bernama Tanduk Emas yang diberikan rantai untuk mencegah kapal musuh menyerang melaluinya. Sultan Muhammad Al-Fatih dengan cerdas mengakali rintangan ini dengan memindahkan kapal-kapal perangnya dari pangkalan menuju wilayah Tanduk Emas. Dengan cara kapal-kapal tersebut ditarik ke darat menggunakan kerbau dan diluncurkan di atas kayu-kayu yang telah diberi minyak dan lemak, kemudian mendorongnya kembali ke laut. Hal ini dilakukan untuk menghindari pantauan pasukan Geneva di Galata, sedangkan jarak kedua pelabuhan adalah sejauh 3 mil. Medan yang ia lewati bukanlah dataran rendah, melainkan perbukitan. Dengan taktiknya ia memberi arahan meratakan tanah, kemudian menyiapkan papan kayu yang disusun dengan lapisan minyak, lalu kapal-kapal tersebut ditarik dan melewati perbukitan. Pekerjaan ini merupakan ide cemerlang pada masa itu. Tindakan ini bisa dibilang menjadi titik balik dalam pengepungan Konstantinopel. Pasukan Bizantium perlu memindahkan tentara bagian tembok yang menghadap ke laut, mengurangi jumlah pasukan yang berjaga di tembok yang menghadap ke darat. Akhirnya pada tanggal 29 Mei tahun 1453, setelah 53 hari pengepungan, bagian dinding Konstantinopel yang hancur memberi celah untuk pasukan Turki masuk. Kaisar Konstantin XI Palaiologos meninggal bersama pasukannya ketika menyerbu pasukan Turki Utsmaniyah yang masuk. Sesuai tradisi Gazi, Sultan Muhammad Al-Fatih mengizinkan penjarahan Konstantinopel selama 3 hari. Setelah hari ketiga, ia masuk dan segera pergi ke Hagia Sophia, sebuah gereja Ortodoks, dan mengubahnya menjadi masjid. Setelah penaklukan Konstantinopel inilah, ia mendapatkan julukannya sebagai Al-Fatih, atau yang memiliki arti sang penakluk. Tidak hanya itu, ia telah mengambil gelar Kaisar Airum atau Kaisar Romawi, menunjukkan niatnya untuk melanjutkan kekaisaran Romawi daripada menggantikannya. Sultan Muhammad Al-Fatih juga mengumumkan Konstantinopel sebagai ibu kota baru dari Turki Utsmaniyah. Untuk memulihkan populasi kota, ia memerintahkan untuk memindahkan orang-orang dari daerah Anatolia dan Balkan ke ibu kota barunya, terlepas dari etnis atau agama. Dan ia memerintahkan tentaranya yang bertempur dalam pengepungan untuk memulihkan dan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Setelah itu, sang sultan mengisi kegiatan hidupnya dengan ekspansi wilayah dan peperangan. Ia melakukan serangkaian kampanye militer di wilayah Balkan, Hungaria,
Wallachia, Moldavia, Anatolia, Pulau Rhodes, dan bahkan hingga semenanjung Crimea dan Otranto di Italia Selatan. Kekuatan militer dari Turki Utsmaniyah di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih hampir tidak terkalahkan. Kekalahan besar pertamanya ada pada pengepungan Beograd di Serbia pada tahun 1456. Kekalahannya ini terbalaskan dengan kemenangannya di Serbia pada tahun 1459. Salah satu kampanye militernya yang paling terkenal adalah kampanyenya di Wallachia, di mana ia melawan pasukan Vlad Dracula yang terkenal sangat kejam. Ketika tentara Vlad Dracula menyerang Sultan Muhammad Al-Fatih pada malam hari dan gagal, mereka melarikan diri. Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian membawa pasukannya untuk menyerang ibu kota Wallachia, Targoviste. Ketika mereka tiba, kota tersebut telah ditinggalkan oleh penghuninya. Yang menyambut pasukan Turki adalah jasad lebih dari 20.000 orang Turki yang disula. Pada akhirnya, Vlad Dracula meninggal dalam pertempuran dan kepalanya dikirimkan ke Sultan Muhammad Al-Fatih. Wallachia berhasil ditaklukkan dan membayar upeti kepada Turki Utsmaniyah. Kampanye militer terakhirnya di Otranto, Italia Selatan pada tahun 1480, Sultan Muhammad Al-Fatih menunjukkan bahwa ia bermaksud untuk menyerang Italia dalam upaya untuk mendirikan kerajaan Romawi baru. Namun pada musim semi berikutnya, Sultan Muhammad Al-Fatih yang baru saja mau mulai kampanye militer baru di Anatolia, meninggal 25 km dari Konstantinopel pada tanggal 3 Mei 1481. Sultan Muhammad Al-Fatih meninggal pada usia 49 tahun dikarenakan sakit asam urat yang dideritanya selama beberapa waktu. Walau begitu, ada kecurigaan bahwa ia diracuni oleh anak sulung dan penggantinya, Bayezid. Sultan Muhammad Al-Fatih dimakamkan di kompleks Masjid Fatih. Berita wafatnya disambut oleh orang-orang Eropa. Menurut kabar di Venesia, masyarakat terdengar mengatakan bahwa Elang Agung sudah meninggal. Selama Sultan Muhammad Al-Fatih berkuasa, ia memberlakukan perubahan administratif, reorganisasi kekuatan militer, proyek konstruksi, dan penaklukan wilayah yang luas. Dari tahun 1451 hingga 1484, Sultan Muhammad Al-Fatih telah membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah di Utsmaniyah. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu Ayyub Al-Ansari. Ia juga dikenal sebagai dermawan, seniman, dan penulis. Sejak kecil ia membaca sastra Yunani dan Romawi klasik dan terus mengumpulkan dan membaca manuskrip sepanjang hidupnya. Ia mendukung penyair, penulis, ulama, dan mengundang para filsuf, astronom, serta pelukis dari seluruh Eropa dan Timur Tengah ke istananya. Sekian kisah dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.